Shalom dan selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya di dalam renungan firman Tuhan bersama di hari Senin. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman dan merenungkannya. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang mencari dan memanggil hati kami kepadamu. Di tengah begitu banyak kerinduan dan kebutuhan hidup, ajarlah kami menyadari bahwa hanya Engkau yang dapat memuaskan jiwa kami sepenuhnya. Bukalah hati kami melalui firman-Mu hari ini ya Tuhan, supaya kami semakin merindukan hadirat-Mu dan hidup dekat dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 42 ayat 2 mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia sesungguhnya hidup dengan kerinduan di dalam hatinya. Ada yang merindukan keluarga yang harmonis, ada yang merindukan kesehatan, ada yang merindukan pekerjaan yang baik, ada yang merindukan pasangan hidup, ada juga yang merindukan rasa aman dan damai. Kerinduan-kerinduan itu wajar. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam. Sebenarnya kerinduan terbesar hati manusia adalah kerinduan akan Allah sendiri. Pemazmur berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Mari bayangkan seekor rusa yang kehausan di tanah yang kering. Ia mencari air karena tanpa air ia tidak dapat bertahan hidup. Begitulah seharusnya hati kita terhadap Tuhan. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, seringkali dosa membuat arah kerinduan kita berubah. Daripada merindukan Allah, manusia lebih merindukan hal-hal lain. Seperti posisi, uang, pujian, kenyamanan, atau keberhasilan. Kita berharap hal-hal itu bisa memuaskan hati kita. Tetapi semakin kita mengejarnya, seringkali hati kita justru semakin kosong. Mengapa? Karena hati manusia memang diciptakan untuk Tuhan. Tidak ada keberhasilan, relasi, atau harta yang dapat menggantikan hadirat Allah di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 42 menunjukkan bahwa kerinduan kepada Tuhan bukan sekadar emosi sesaat. Kerinduan itu membentuk arah hidup. Orang yang merindukan Tuhan akan terdorong untuk mencari Tuhan. Ia rindu berdoa, ia rindu firman Tuhan, ia rindu beribadah bersama umat Tuhan. Dan ketika hati kita mulai dingin terhadap Tuhan, itu tanda bahwa jiwa kita sedang haus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita perlu bertanya dengan jujur, apakah saya masih lapar dan haus akan Tuhan? Ataukah hati saya sudah terlalu dipenuhi oleh hal-hal lain? Kabar baiknya untuk kita adalah Yesus datang untuk memulihkan hati manusia yang telah dirampas dosa. Dia sanggup membangkitkan kembali kerinduan kita kepada Allah. Karena itu jangan takut datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Mintalah kepadanya, Tuhan, buatlah hatiku kembali merindukan Engkau. Dan Tuhan senang menjawab doa seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tubuh kita akan selalu bergerak menuju apa yang paling dirindukan hati kita. Karena itu jagalah hati kita supaya Tuhan tetap menjadi pusat kerinduan hidup kita. Sebab hanya di dalam Dia jiwa kita menemukan kepuasan yang sejati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan,
Ampuni kami jika hati kami sering lebih mengejar hal-hal dunia daripada mengejar Engkau. Kami mengaku bahwa seringkali jiwa kami haus, tetapi kami mencari kepuasan di tempat yang salah. Tariklah hati kami kembali kepadamu ya Tuhan. Bangkitkan kerinduan untuk berdoa, membaca firman-Mu, dan hidup dekat denganmu setiap hari. Kiranya Engkau menjadi sukacita dan kepuasan terbesar dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita.